Perjalanan duo Bali 9, Andrew Chen dan Mioran Sukumaran untuk mendapatkan keringanan hukuman atas vonis mati mereka harus terhenti. Untuk kemudian menuju lapas Nusa Kambangan dengan menggunakan barakuda dan dengan pengawalan yang ketat. Tidak berselang lama, Rohaniawan tiba di lapas Nusa Kambangan dan segera bertemu dengan napi terpidana mati kasus Bali 9. Pemindahan duo napi terpidana mati jilid 2 ini segera mendapat reaksi pemerintah Australia. Dalam wawancara radio di studio AUBC di Canberra, Tony Abbott mengungkapkan betapa jutaan penduduk Australia muak dengan rencana eksekusi mati yang akan dilakukan terhadap dua warga negaranya. Kami sejujurnya geram dengan rencana eksekusi tersebut. Saya rasa jutaan penduduk Australia juga muak saat membayangkan apa yang akan terjadi pada kedua pria tersebut yang telah melakukan kejahatan berat. Two men who have committed a terrible crime, an absolutely terrible crime. But the position Namun posisi Australia saat ini adalah kami membenci kejahatan narkoba, tapi juga membenci hukuman mati, yang kami pikir tidak pantas dilakukan negara seperti Indonesia. Saya perhatikan ada banyak warga di Indonesia yang juga tidak menyetujui eksekusi mati ini. Sebelumnya, PBB juga sempat melayangkan keberatan atas rencana eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Namun kiranya, pemerintah sudah bulat untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan bangsa dengan sungguh-sungguh. Eksekusi mati kini tinggal menghitung hari. Sumber saya sudah datang pagi hari ini, pemirsa. Kalau pemirsa sudah pasti tahu lah, Bang Anton Medan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Jakarta ya Bang ya? Demi kami undang di sini untuk berbagi informasi kepada pemirsa. Resiko sebagai public figure ya gitu. Bang Anton, ini saya kan belum pernah ke dalam begitu ya. Saya tidak pernah menuju ke Nusa Kambangan, bahkan untuk peliputan sama sekali. Setidaknya pagi ini kami ingin memberikan informasi kepada pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa Nusa Kambangan ini merupakan kawasan yang angker, menyeramkan seperti itu. Apalagi memang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk eksekusi para terpidana mati. Anda pernah menghuni di sini ya Bang Anton ya? Tahun 1976 kasus pembunuhan dan pembakaran Komdak Metro Jaya. Oke. Tahun 83 juga saya di sini. Ya, Anda juga pernah mencoba kabur dari sini? Enggak. Soalnya sulit kaburnya gini, sebelahnya kan Pulau Christmas itu Australia. Iya. Kita nggak mungkin lolos ke sana. Kalau misalnya kita ke kanan itu area Pangandaraan. Kalau nyebrang ke sini masyarakatnya nggak bisa kita lolos. Dan saya nggak pernah lihat. Kalau masalah tembok dengan ketebalan 30 cm baja itu seperti apa Bang? Enggak lah, nggak seseram itulah, enggak. Jadi ceritanya gini. Ini kan penjara peninggalan Belanda. Betul. Ada 9. Waktu saya berada di sini hanya 4. Permisan, Kembang Kuning, Batu, Besi. Itu waktu tahun 76? 76 sampai 95. Oke, 4 itu ya lembaga masyarakat ya. Kesininya tambah lagi pasir putih, narkotika, dan lapas terbuka. Tapi dulu lebih enak dari sekarang. Kenapa Bang? Kalau sekarang ya Anda cerita temboknya segala macam. Kalau dulu tuh sistem pemasyarakatannya itu berjalan dan enaknya kalau hukuman besar, hukuman gede, enakan di sini. Anak nggak dibusuk, enakan sini. Bisa pacaran lagi. Aduh, ini beneran serius Bang? Ya Allah, masa saya kok ngomong bohong? Soalnya petugas LP semuanya tinggal di sana. Iya betul. Anak-anaknya bisa pacaran kita. Tapi sekarang fasilitas pendidikan banyaklah kekurangan sehingga minat petugas LP anaknya di Nusa Kambangan ada di Cilacap. Baik, Bang Anton, kita boleh sambil jalan ya ke dermaga tersebut. Ini kan bagi kami para wartawan batasannya cuma sampai sini Bang. Kalau misalkan yang berkepentingan memang boleh sampai ke dalam. Apakah memang kondisinya pada waktu Abang dulu pernah menghuni lapas tersebut sama seperti ini Bang Anton? Untuk wilayah dermaga ini? Maksudnya? Dermaga Wijayapura ini akan waktu dulu ketika Anda masuk memang seperti ini? Enggak lah. Enggak begini. Sekarang udah ada renovasi. Sekarang mungkin karena ada yang mau dieksekusi. Ini perlu steril. Kalau menurut saya. Dan juga kalau berbicara mengenai lapas-lapas tersebut, Bang Anton,
yang pernah Anda tahu? Bagaimana suasana di lapas itu, Bang Anton? Kayaknya kalau hukuman gede enak di sini. Hukuman besar ya. Iya. Kalau lapas lainnya biasa, yang sebenarnya paling sadis itu dulu LP Cirebon. Oh, di Cirebon. Cirebon itu hukuman di bawah 10 tahun. Kalau di sini atas 10 tahun. Cirebon itu kan enggak, karena hukumannya besar, operan daerah. Siapa yang mau besuk? Kalau di sini enggak besuk pun hidup. Pertama, anak-anak di dalam bisa ini gosok batu. Ya. Ini saya mau beli nanti. Selesai acara ini saya mau silaturahmi dengan anak-anak di dalam. Kebersamaannya seperti apa sih, Bang Anton, ketika menjadi terpidana dan juga di dalam itu bersama dengan terpidana-terpidana lain, kebersamaan antar sesama narapidana ini seperti apa? Iya, hidupnya seperti sebuah desa aja, nggak ada masalah. Kayak seperti misalnya sekarang mau dieksekusi. Apakah napi lain terpengaruh? Enggak. Nggak ada rasa kegelisahan. Masing-masing itu sebuah resiko. Iya. Nggak ada. Semua akur baik di dalam. Kalau berbicara mengenai ini, saya tidak tahu ya, Bang Anton mengerti atau tidak, atau pernah tahu atau tidak mengenai wilayah ataupun tempat eksekusi untuk para terpidana ini sendiri. Ada yang mengatakan di Lembah Nirbaya seperti itu. Saya nggak tahu namanya. Gambaran saya itu adalah di ujung di pinggir laut. Itu bagaimana sih? Bisa ceritakan nggak, Bang Anton, suasana di sana? Menyeramkankah? Terus ini kan menjadi masyarakat itu kan saya heran ya, liputan masyarakat melihat Nusa Kambangan kok kayaknya serem banget ya, lebih serem dari Akadrat lagi. Sebenarnya enggak, di dalam tuh antara petugas dengan narapidanya cukup kooperatif, cukup baik. Cuman sekarang nggak seenak dulu. Sekarang petugas LP kan udah jauh dari sini. Iya. Nggak di dalam Nusa Kambangan karena fasilitasnya segala macam sulit. Akhirnya tinggal di Cilacap supaya sekolah nggak repot. Coba kayak begini, mereka mau nyebrang ongkos berapa? Jadi intinya situasi di dalam itu sangat baik sekali. Berarti yang menyeramkan, angker itu tidak terbukti sama sekali ya, Bang Anton ya? Ya kalau nggak acara ini Iya. mau eksekusi, saya akan ajak Anda ke dalam. Berhubung sekarang ada eksekusi, hanya Bang Anton saja yang bisa masuk ke dalam. Saya kan bekas warga binaan. Iya. Iya kan? Apalagi ini hari saya udah baik, saya udah tobat. Kan nggak mungkin. Mereka bersyukur. Iya. Ini warga binaan. Iya kan? Saya ceramah di dalam. Responnya juga cukup positif ya, Bang Anton, ketika Sangat bersama positif. dengan teman-teman terpidana. Sangat positif. Mereka mengharapkan kedatangan saya. Seluruh Indonesia. Baik, tadi saya sudah menanyakan bagaimana situasi LP, kemudian bagaimana suatu tempat yang dikatanya sebagai tempat eksekusi dekat laut seperti itu ya, Bang Anton. Nah, saya ingin bertanya bagaimanakah sebenarnya lapas isolasi yang kemudian memang menjadi tempat beberapa hari sebelum terpidana mati ini dilakukan eksekusi. Tapi kita jeda dulu ya, Bang Anton ya. Oke. Boleh disapa-sapa dulu temannya di dalam. Sebentar lagi pemirsa kembali di Apa Kabar Indonesia. Tetaplah Anda bersama kami.